Pernah nggak sih kalian lihat video yang visualnya oke, footage yang bagus, tapi nggak enak dilihat, penggunaan tipografi yang asal-asalan? Atau sebaliknya, ada video yang sederhana tapi nyaman banget buat ditonton. Nah, kali ini kita akan bahas tentang font dan tipografi. Kalian pasti tahu kalau ini film komedi, ini film action, dan ini film kebut-kebutan. Karena apa? Karena tipografi. Dalam desain rupa, tipografi adalah tatanan huruf dan tersedia untuk menjamin membaca guna semaksimal mungkin. Nah, jadi inti sebenarnya itu tipografi itu bukan sekedar hanya fantasi edgy doang teman-teman arsi. Yang penting, yang paling utama, kenyamanan membaca. Tipografi dalam sinematografi ini memegang peranan yang penting. Cuma kita sering meremehkan atau mengabaikannya. Padahal ya, bilang gua video di awal, buat video bisa nurunin estetikanya hanya karena tipografi yang asal-asalan. Dan sebaliknya, bikin video bisa menaikkan estetikanya dengan tipografi karena tipografi yang tepat. Sebenarnya tipografi ini bukan pembahasan yang sederhana, karena di dalam tipografi itu kita harus belajar font, typeface, perbedaan font dan typeface, dan layouting juga penting, golden ratio, dan sebagainya. Tapi kalau dari saran saya, mending teman-teman yang mau belajar itu juga penting, karena tipografi dalam sinematografi itu sangatlah dibutuhkan dan penting untuk menambah kreativitas. Usahakan menggunakan satu font aja, pengaturan justify itu penting, dan juga kalian harus mengatur huruf, ketebalan huruf, katanya, dan mengatur huruf kata dan kalimat itu penting. Dan teman-teman bisa mempelajarinya di internet. Jangan malas. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu font. Font diambil dari bahasa Prancis yang artinya meleleh. Karena apa? Karena dulu font dibuat untuk melelehkan besi. Nah, secara garis besar ada dua kategori font. Yang pertama serif, yang kedua sans serif. Serif adalah memiliki bentuk huruf yang memiliki ketebalan kait. Kait ini namanya contrast stroke. Tujuannya adalah menuntut pembaca agar membaca lebih jelas. Serif mengekspresikan organisasi intelektual dan kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminim. Nah, contohnya Daniel Roman, Georgia, Garamond, dan sebagainya. Serif ini bentuk hurufnya tidak menyerupai kait atau konstruktor tadi, bertangkai tebal dan sederhana, mudah dibaca. Nah, sans serif ini pun penggunaannya jauh lebih populer dari font serif tadi, karena kesan yang ditimbulkan oleh jenis huruf ini modern contemporary, kurang formal, lebih bersahabat, dan efisien. Nah, sebenarnya font ini jumlahnya banyak banget. Nah, untuk membantu memilih yang tepat, gua punya rekomendasi 4 font yang digunakan dalam video. Kalian suka kan dengan karya-karya Wes Anderson? Mungkin familiar dengan font ini. Kenapa? Karena Wes Anderson mungkin terobsesi. Cuma di tulisan, di sheet, propertinya itu ini selalu muncul gitu. Di karya-karyanya juga Wes Anderson. Font ini punya sejarah yang panjang banget. Di Perang Dunia Kedua dia sering banget digunain. Terus di misi pertama pendaratan bulan Armstrong dan kawan-kawannya, Apollo-nya itu semuanya tulisannya dibuat dengan Futura. Font sejuta umat Helvetica ini mungkin menjadi font yang sering dilihat semua mata kita. Ya, dia dari brand nama besar dunia pakai Helvetica. Pakai logo Helvetica dibuat pada tahun 1957 oleh Max Edinger dan Edward Hoffman. Gua pakai Helvetica ketika gua butuh deskripsi yang panjang atau tulisan-tulisan yang berparagraf. Kenapa? Karena kalau kita resign jadi ukurannya yang kecil, masih sangat mudah dibaca. Mungkin kita rasanya ngomongin tipografi, sinematografi tanpa ngomongin Trajan. Untuk teman-teman ketahui, Trajan ini sering banget digunain poster film. Nah, menurut gua
menurut gua sendiri penggunaan Rajan ini pas untuk tulisan-tulisan yang nggak butuh baris yang panjang, tulisan-tulisan yang singkat, langsung to the point gitu. Jasper handwriting ini sebenarnya nggak masuk ke sans serif ataupun serif karena dia itu tipenya itu masuk ke draw tipografi yang menyerupai tulisan manusia. Nah, kenapa gua suka banget sama Jasper handwriting? Karena readable-nya itu Pak paling mudah dibaca gitu. Dia kesannya awut-awutan ya, tapi sebenarnya gampang banget dibaca gitu. Tadi 4 font rekomendasi untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial videografi selanjutnya. Jangan lupa subscribe. See ya.